antum harus tahu, tajril riyah bima la tastahis subul. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa kali anak melewati Magelang, impian anak satu, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat anak akan hadir kembali di tempat ini. Qadarullah. Melalui panitia yang luar biasa, beberapa bulan yang lalu mereka sudah sinergi untuk mengadakan acara ini. Bismillah, dalam segmen Grand Smart Motivation dengan tema yang kami usung bersama tim di Istana Bogor, pesona generasi Darul Qiyam hiasi langit Nusantara. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bismillah. Kenapa anak tulis di sana adalah Grand Smart Motivation dan panitia menulis public speakingnya itu di bawah, bukan Grand Smart Public Speaking. Kenapa di sana tulisannya Grand Smart Motivation, bukan Grand Smart Public Speaking? Kalau ditulis di belakang ini, hari ini adalah seminar. Ketika mendengar kata public speaking, hum la yuhibbunal muhadharah. Padahal berdirinya anak di sini, sampai hari ini anak pegang mikrofon. Kalau antum tanya berawal dari mana, itu berawal dari ruang kecil di Darussalam Gontor yang namanya muhadharah. Anak ingin dobrak antum semuanya bahwa public speaking itu dibutuhkan untuk semua profesi. Apapun profesi antum nanti, kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Antum mau jadi apa? Pak Happy, afwan ya, sebelum Bapak menyampaikan materi sampai selesai, afwan Ustadz, Ana nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Ustadz Happy, afwan ya, Ana nggak ada cita-cita untuk jadi presenter seperti Anda. Ustadz, afwan, dari sejak lahir Ana nggak ada cita-cita untuk jadi orang yang ketika tampil ke depan megang mikrofon. Karena Ustadz penyakitnya ketika tampil ke depan megang mikrofon terjadi gempa 8,9 skala Richter. Kalau antum bilang, cita-cita anak satu, Ustaz. Anak pengen jadi pemain sepak bola, Ustaz. Kayaknya pemain sepak bola nggak butuh public speaking. Siapa bilang, Kak? Ketika di Palembang tahun 2018, Kemenpora bekerja sama dengan kita hari itu untuk membriefing semua atlet nasional di Palembang dalam Asian Games 2018. Seluruh atlet, pemain sepak bola sekalipun, mereka ditatar public speakingnya 3 jam sebelum masuk lapangan. Apakah mereka muhadharah di ruang ganti? Apakah mereka muhadharah sebelum kick off babak pertama? Antum tanya lagi, Pak Happy, apa hubungannya public speaking dengan pemain sepak bola? Evan Dimas, seorang striker dari timnas, kita briefing hampir 4 jam sebelum ke lapangan. Ketika dia menggolkan bola ke gawang, dia akan teriak dengan teriakan yang powerful. Ketika bola dia tendang dan masuk itu ke gawang, maka dia akan teriak apa? Suara antum 20% loh, nak. Teriak apa? Ketika ada lapangan bola yang indah ini, di situ ada striker dan menendang bola dan masuk ke gawang, dia akan teriak apa? Maka seorang Evan Dimas di briefing selama sekian jam, teriakan dia identik dengan the power of vocal. Dia harus berteriak di atas frekuensi vokalnya di atas 80%. Gol! O-nya dia adalah the power of body language, bahasa tubuh. Kemudian dia menggunakan 2 senjata saat teriak. Gol! Ada smile face and smile voice. Itu adalah bagian dari public speaking. Kalau kita berteriak, kalau kita bicara itu harus menggunakan senyuman. Itu indah dipandang mata dibandingkan dia bicara tanpa ada senyuman sama sekali. Atau pernah lihat gak orang main bola ketika bola itu masuk ke gawang dan dia diem aja? Atau bisa bayangkan Evan Dimas menggolkan bola ke gawang, ketika bola itu masuk ke gawang, habis itu dia bilang apa? Tuh, gol kan? Gitu ya. Ya seru lah. Maka otomatis enzimnya dia akan tertembak dan dia akan mengatakan gol.
Pasti sambil tersenyum. Hubungannya apa Pak Happy dengan public speaking? Satu teriakan seorang Evan Dimas hari itu. Satu teriakan seorang striker. Satu kata teriakan itu bisa menembak dan meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Antum mau jadi apa lagi, Ustaz? Anak pengen jadi dokter, Ustaz. Kayaknya dokter gak butuh MC. Al-atibba yahtajuna ilal kalam. Kami briefing para dokter di komunitas IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bagaimana dokter bicara dengan pasiennya dengan qaulan layyinah, kata-kata yang lembut, qaulan thaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karimah, kata-kata mulia. Ana bilang ke Dr. Putri, Ustaz Hakam. Dr. Putri bilang, Pak Happy, Ana nggak kerja di mana-mana nanti. Ana cukup jadi ibu rumah tangga. Ana bilang, ibu rumah tangga butuh public speaking. Bukan berarti istri mempersilahkan suami dengan bahasa MC. Istri Ana MC, Ustaz. Apakah istri ngomong ke anak pakai bahasa MC? Dia ngomong menyediakan kopi pakai MC. Suamiku yang terhormat, kami telah menyediakan kopi untukmu dengan segala hormat. Kami persilakan. Resmi banget dalam rumah kalau kayak gitu kan. Coba deh, keep di otak antum. Anak tembak dulu antum bahwa public speaking dibutuhkan untuk semua profesi sebelum anak bicara lebih luas, sebelum Ustadz Nida nanti malam menjelaskan lebih gamblang. Fahim tuh? Show your vokal now. Anak akan buka segmen pertama. Ustadz Hakam membuka bahwa on air hari ini saya minta antum fokus ke depan people. Dalam hitungan 5 mundur tidak ada yang matanya nunduk. Ini suasana sejuk banget di sini my people. Anak agak khawatir antum duduk dan mengheningkan cinta dan baca doa. Betul Zan? Kenapa Gontor Darul Qiyam ini jadi primadona? Sejuk banget di sini, masya Allah. Anak kalau nggak ada acara besok di istana lebih baik anak udah di sini aja dulu sebentar gitu ya. Nambah hari. Ini suasana tenang gitu. Khawatirnya antum tenang beneran. Tahu-tahu asar dikumandangkan antum baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi insyaallah ya mudir, materi anak nggak bikin antum ngantuk semuanya. Karena anak akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara nggak selamanya anak yang bicara. Kalau udah kayak gini, antum pasti banyak yang berdoa. Pasti antum sekarang yang berdoa, ya Allah, jangan sampai anak ya Allah gitu ya. Antum akan bilang lagi, gak mungkin Pak Happy ngasih tunjuk ke depan, pasti nanti di segmen terakhir, oh gak bisa. Ketika operator memberikan signal, simulation segmen, berarti saatnya segmen. Biasa aja melihatnya berada. Supaya melotot, tenang. Siap ya kaya? Sayap kanan dulu, ini cocok nih, layout duduknya enak banget nih. Antum musta'idun? Antum siap? Sebentar, power vokalnya mana dulu nih yang kenceng nih. Yang sayap kiri, antum siap? Kita mulai ya. Berarti anak akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan bicara. Mudah-mudahan mikrofonnya tidak feedback. Kita mulai. Operator silakan standby Bavera di Golden Room Istana. 5 4. Pasti Anda berpikir, ini orang gimana cara nunjuknya? Anda menggunakan satu alat ini people. Ketika kami datang di Gontor 1 sampai Gontor sekian, banyak mereka yang takut dengan alat ini. Apa maksudnya? Karena ini ada titik laser warna merah ini people. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? 5 4 3. Semakin bersuara, itu yang akan saya pilih. 3. Bavera standby. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 2. Dari
bicara duduk, sorotan matanya, dia cocok maju ke depan bicara hari ini. Bismillah, operator standby. Ini dia, kamu kan. Nah, Anda, Allah. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Kalau udah kayak gini nggak mungkin antum mantu. Siap ya? Kita tunggu Mbak Vera memberikan signal kembali kapan simulasi. Berarti di satu di antara antum maju ke depan bicara. Dalam hitungan 5 mundur tanpa suara. 5, 3. Enaknya ngomong sama anak gontor kayak gitu kan. Yang fibel isyarah. Hanya dengan ketuk mikrofon semua diam. Di kampus USU, Universitas Sumatera Utara, 1000 orang anak SMK hadir di situ. Ramai banget. Anak ketuk mikrofon. Satu orang Batak dia teriak, Bang Chandra, aku tanya kau satu hal. Kenapa kau ketuk-ketuk itu mikrofon? Kenapa kayak gitu, Kak? Mereka nggak paham. Kalau anak gontoriun mah, yakfi bil isyarah. Siap, bismillah, Kak. Kita mulai. Yang pertama, ada tulisan menarik di sini, people. Namanya adalah Are you ready? Ada 3 kata. Show your vocal. Sebelum antum nanti ditunjukkan bahwa saya tidak tampil ke depan, show your vocal first. Yang pertama, ketika Ana tanya, Are you ready? Jawaban antum adalah yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Hai, suara antum 75% di sini, people. Are you ready? Yes, sir. 2 senjata saat bicara adalah smile face, smile voice. You jawabnya sambil tersenyum tuh indah banget. Are you ready? Yes, sir. Amazing. Tak ada kata galau, tak ada kata gelisah, yang adalah happy hari ini. Are you ready? Yes, sir. Yang kedua, setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Banyak orang yang gagal menyelami samudra Darul Qiyam karena dia tidak tahu karakter dia sendiri. Banyak orang yang sukses menyelami samudra Darul Qiyam sampai dia selesai karena dia paham kapan dia harus belajar dan tahu karakternya masing-masing. Kenapa Anda katakan ini kepada antum? Antum lihat satu tulisan ini. Bahwa setiap antum ini karakternya beragam. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Berarti setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Sayap kanan, lahu mazaya wa nuqsan. Kelebihannya walaupun kecil tapi dia tajam. Tapi kekurangan silet ini adalah dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang menebang pohon pakai silet? Gak selesai urusan. Sayap kanan, antum lihat. Ini gambar apa? Suaramu jangan kalah dengan yang kiri. Gambar apa? Kapak. Dia tajam pada bidangnya. Lahu mazaya wan nuqsan. Kapak ini kuat, 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kalau ada santri yang melanggar, saya belum pernah melihat santri yang melanggar dan dibotak pakai kapak. Apa pernah antum melihat yang dibotak pakai kapak? Berarti setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Yang duduk hari ini, Pak Happy, kami 400 orang ingin belajar tentang retorika. Berarti antum akan pertajam bidang itu selama dari sore sampai nanti malam. Maka kenapa anak-anak Universitas Indonesia mereka datang berbondong-bondong ke tempat kami, mereka belajar. Pak Chandra, kami datang dari Payakumbuh Padang. Kami ingin tahu Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Datang lagi dari Sulawesi. Ustaz, Ana datang dari Sulawesi Pak Chandra. Kami ingin tahu nih, kira-kira karakterku ini di mana? Datang lagi orang Medan. Bang Chandra, kalau ku bicara selalu ku katakan itu otak kanan dan otak kiri. Aku sengaja datang dari Medan ini, kira-kira otakku otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Anak tanya orang itu, kau yang punya otak ngapain nanya ke anak? Ngapain dia di situ? Buktikan hari ini, people.
Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya mengangkat kedua tangan selama 3 jam dari pagi sampai siang itu. Mereka mengangkat kedua tangannya dan fokus. Karena di situ ada filosofi, mengangkat kedua tangan itu, dia adalah anak yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. You tak perlu datang ke sana. Cukup buktikan di sini, people. Simpan apapun di tangannya. Tidak ada kolam dan tidak ada kurosa. Mencatatnya nanti. Oke, kita buktikan hari ini. Selesai. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, angkat kedua tangannya. Amazing, I like it. Yes, siap ya? Angkat kedua tangannya kah? Yang mengangkat kedua tangan hari ini, generasi Darul Qiyam yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? Jangan sampai gagal ya, Nak ya. Mulai, Kak. Standby. Jangan sampai gagal, Nak. Ketika Anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai. Seneng kalau kayak gini. Banyak di antara kau ini yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai, Kak. Kemarin di UI banyak yang gagal, di UII Kaliurang banyak yang gagal. Coba di sini. Buka, tutup, buka. Yang salah maju ke depan. Yai, kalau udah kayak gini, pasti semua lagi berdoa. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Mulai, Kak. Buka, tutup, tutup. Yang di belakang Ustaz, langsung astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Darul Qiyam luar biasa dia. Oke, posisikan tangannya, mau tepuk tangan sekarang kayak gini, Kak. Kayak gini, brother. Kayak gini, tanpa ada suara, semua fokus ke depan, tanpa melihat ke belakang, tanpa melihat ke bawah. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya namanya ablasive knowledge. Maksudnya apa? Mereka belajar tepuk tangan, dilatih titik fokusnya. Otak kanankah dia? Otak kirikah dia? Dia unfocus atau fokus? You juga sama. Kita buktikan karena applause ini sangat dirindukan. Buktikan hari ini, people, bahwa semua yang hari ini hadir sangat merindukan applause dari orang-orang sekitarnya. Ana rindu applause dari alam gontor. Antum juga sama. Orang yang hebat. Pasti antum akan mendapatkan applause dari orang-orang sekelilingnya. Orang tua antum akan memberikan applause dengan cinta. Dia akan mengatakan, anakku, aku bangga punya kau. Dan dia akan memeluk antum dengan penuh cinta. Dan orang tua antum akan mengatakan, kau layak dapat applause dari ayah budamu hari ini. People, jadilah anak yang bukan bermanfaat untuk dirinya, tapi nafilil ummah. Dapatkan applause ini, hiasi langit Nusantara, biar mereka dapat memberikan applause dari antum dan untuk antum semuanya. Sekarang, antum akan dapat applause ketika antum fokus belajarnya dan fokus juga di sini. Maksudnya apa, Ustaz Evi? Tangan kita harus kayak gini. Ketika Anda mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Jangan gagal ya. Kalau tadi buka tutup gak kelihatan. Kalau ini tepuk tangan, kedengeran suaranya. Selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Selamat pagi. Masya Allah. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Ustaz, ini komunitas apa nih, Ustaz? Grup apa nih? JMK. JMK juga apa lagi tuh? Harus bisa Jimmy Abdul Khutobah. Mulai, Kak. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan takut salah. Berarti segitulah percaya diri dia. Selamat pagi. Amazing. Selamat siang. Kalau selamat siang, anak akan mengatakan selamat siang dan tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. That easy. Ini yang terakhir. Ketika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran.
Disaksikan oleh wakil pengasuh, disaksikan oleh wakil direktur KMI. Antum harus siap loh hari ini, jangan sampai gagal. Yang gagal maju ke depan. Wallahi yang gagal maju ke depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Al-jawabul jama'iyyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Kanan dulu. Sepi sekali dalam kiam hari ini. Siap ya kaya? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Hey boys, bismillah. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi betul? Semuanya selamat pagi, selamat malam. Di sana dia kaget banget. Astagfirullahaladzim. La asluhana gitu ya. Masya Allah. Tuh Ustaz Fatan, apa Nabi bilang? Ini baru mukadimah, udah di jam 3. Ustaz, mohon izin boleh gak nanti waktu asar kita break, lanjut lagi boleh Ustaz? Antum masih semangat? Bismillah. Ismi Happy Chandra. Antum kalau datang ke Istana Bogor, nama saya bukan Happy lagi, Ustaz Hakam di sana. Jadi nama saya kalau di Istana Bogor, di dunia pertelevisian, radio, di era Jabodetabek, nama saya di sana adalah Chandra. Sama saat saya siaran radio Gontor, nama saya adalah Chandra. Jadi kalau antum datang ke Sentul Bogor, orang-orang di komplek kami manggil saya Pak Happy. Jadi kalau orang-orang di Bogor manggilnya Pak Happy. Tapi kalau antum dengarnya radio, nama saya Chandra. Jadi kalau di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Dan terserah manggil anak siapa. Kata Ustaz Hakam, katanya antum alumni dari Darussalam Gontor ya? Yes. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Termasuk ketika kami akan datang ke beberapa titik di Kuala Lumpur, di Thailand, di Hong Kong. Kami katakan bahwa kami terlahir dari alam Darussalam Gontor. Harapannya antum pun sama. Suatu saat antum akan terlahir dari Darul Qiyam ini dan bawa bendera Darul Qiyam ini kemana pun antum pergi. Keluar dari alam Gontor tahun 2007, qadarullah, dengan kiprah kami selama sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok. Tahun 2008 kami berada di tempat ini. Lanjut. Di Istana Bogor. Pertama kali Kiai Hakam, anak tampil di Istana Bogor, anak MC ala pondok. Kayak pelantikan OPPM gitu loh, Ustaz. Hadirin diharap tenang. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia megang pundak anak. Mas, MC ya? Iya. Sakit telingaku. Berarti ada kekeliruan di situ. Al-Ustaz Allah yarham Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi sebagai saksinya hari itu menyaksikan berarti MC anak banyak yang keliru di situ. Berubah MC-nya hari itu saat 17 Agustus pasti antum pernah mendengar dari Golden Dome Istana dan muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin anak ngomongnya kayak tadi kan? Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak masih ingat Ustaz, anak Ismu Ilham dulu di masjid kayak gitu tuh. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya kawan. Nanti akan diajarin sama Ustaz Neda tuh bagaimana cara MC yang baik ya. Keluar dari istana, datanglah orang-orang talent, namanya voice over. Voice over itu pengisi suara. Kami diberi amanah untuk mengisi suara, belajar vokal lebih banyak, mewarnai katedra istana dari alam santri. Salah satunya adalah menjadi voice over di channel yang satu ini.
Pasti antum semua, kita nostalgia dulu dengan TV rumah sebentar ya. Habis itu antum lupakan. Antum pasti pernah mendengar channel ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Simple lah kak, hanya ngomong kayak gitu doang. Antum nanya lagi, Ustaz, apa enaknya kerjaan kayak gitu Ustaz? Anak dulu juga berpikirnya gitu. Ternyata Allah Karim. Natahadas bidimah afwan. Tak ada maksud apa-apa. Jadikan instrumen positif buat antum. Selama anak belajar voice over di ma'had itu ya, ternyata feedback yang kita dapatkan di luar hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik kak, TV One memang beda. Cuma itu ngomongnya minas sobah ilal masa. Dari pagi sampai sore rekamannya hanya TV One memang beda. Anak agak khawatir di situ. Jangan sampai keluar studio anak masih ngomong kayak gitu. Dengan polosnya, karena anak santri Ustaz, anak keluar dari studio, finance-nya bilang, Mas Chandra, terima kasih sudah jadi view di TV One. Sama-sama kok. Ini honornya untuk Anda. Kita cepat ambil tuh amplop. Ya. Anak lagi nganggur Ustaz Hakrab. Lagi nganggur, anak buka amplopnya. Allah karim. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Anak buka angkanya, Allah Akbar. Pasti antum lagi nunggu berapa dia jumlahnya. Afwan ya, anak buka angkanya 27.500.000. Antum pasti kaget, apalagi anak waktu itu. Anak balik lagi ke finance. Mbak ini mbak, loh kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Mbak itu mengatakan, Mas Chandra di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu anak ambil lagi amplopnya. Nawa itu anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Gitu ya. Ternyata Allah mengabulkan, bertemulah dengan Syekh Ahmad Al-Bisri, Ustaz Zaki Mirza, dan Ustaz Abu Zulham. Ngisi acara apa? Antum pasti pernah dengar di TV rumah muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku bersama Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri di TV One memang beda bersama Sarung Wadiwar. Pernah dengar suara itu? Sekarang antum berpikir, oh ini makhluknya yang bicara. Viral kak, dulu belum zaman WhatsApp belum ada, viral di media sosial. Oh ada santri masuk ke dunia broadcasting, dipanggil sama orang Trans TV, di Trans TV ada diminta untuk ngisi di channel ini. Antum pasti pernah dengar suara ini. Lagi nunggu ya. Sebentar gue nafas dulu. Kiai Hakam, kalau antum lihat dari depan, semua santri pada melotot, nunggu mana suaranya gitu ya. Sebentar, anak nafas suaranya. You pasti dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Kalau udah ke Trans TV, pasti ke sampingnya kak. Apa itu? Setiap pagi sebelum kau berangkat ke sekolah, pasti kau disuguhi sarapan oleh ibumu. Dan saat itu kau disuguhi satu tayangan di Trans Studio acara ini. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans Studio. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir sebelum azan dikumandangkan. Wallahi Ustaz, ini soundnya enak banget nih Ustaz. Ini nice, good voice. Pasti Anda semua pernah melihat satu tayangan di Antv dan ini disukai oleh ibu-ibu Anda. Dan Anda ketika di dubbing ini, Anda mengisi suara di film Mahabharata.
Wallahi ya, anak aja nggak suka film-film ini. Anak la uhibbu hadil aflam, nggak pernah nonton dan nggak pernah lihat. Antum nanya, ngapain terus antum terima Pak Happy? Lumayan durasinya panjang. Pasti antum semua pernah melihat dalam tayangan ini muncul suara kayak gini. Ingat Arjuna, ketika kulangkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Mataram yang bertanya dari Lombok, Iqbal Lombok Timur, dia bertanya, Ustaz, apa Ustaz? Suara kayak gitu, apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus akan bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya ya? Yes. Saya akan bagi direktur kami anak gol hari ini 30 menit dan mereka fokus ke depan, no one sleeping, mereka fokus ke depan, that public speaking. Jadilah berbicara, mengesankan di 1 menit pertama, memberikan takdir, menghipno lawan bicaranya, that great public speaking. Tepuk tangan untuk direktur kami hari ini. Berapa menit lagi azannya? Masih ada waktu kah? 5 menit lagi. Sini kan. Sini. Lihat ke depan kah? Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Stop kah? Aku assalamualaikum. Kau waalaikumsalam kawan. Kau hampir lupa jawab salam. Pakai mikrofonnya. Oke. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Nuzul Laiko Salim. Oke. Adabul kalam. Kode etik saat bicara itu adalah tidak ada yang ketika bicara menyimpan tangan di saku, apalagi tangannya disimpan di belakang punggung. Udah turun. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum siapa? Nama saya Muhammad Nuzul Laiko Salim. Saya panggil siapa? Nuzul. Turun mulu ente kalau kayak gitu ya. Nuzul. Angkat lagi mikrofonnya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Oke. Yuk katakan, lihat kamera. Kelas 1. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Katakan, anak ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat kak, smile face, smile voice. Anak ulangi. Kekurangan anak pesantren kalau ngomong gak ada senyuman. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anak ulangi lagi ya kayak. Kenapa anak ulang-ulang? Di UI kemarin Depok, ada yang maju ke depan dengan yellow jaketnya. Dia ngomong apa? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng, salah pula. Siap ya? Pegang kan? Assalamualaikum. Chandra dari Jakarta. Itu nama anak kawan. Antum tahu apa? Itu namanya taksir. Memberikan hipno, dipegang pundak sebelah kanan, itu namanya sense of hypnotic. Kalau dia fokus, dia akan menyebutkan nama dia. Dia adalah orang ke-215 yang ngomong namanya Happy Chandra dari Jakarta setelah Makassar. Kenapa? Itu namanya hipno. You pakai namamu kawan. Dan dari mana? Oke? Fokus. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat, itu nama anak. Oke? Fokus kak. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Muhammad Nuzul Laiko Salim dari Banyumas. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Good. JMK. Kasihkan mikrofonnya sebentar. You stand by it. Salah. Mulai. Senang saya kayak gini. Ente nggak mungkin ngantuk. Bicara betul, maksud anak kasih belakangnya.
Tenang Kak. Kenapa kau botak pula, pakai kapak pula kau di botak? Kasih ke sampingnya. Tenang brother, pakai tangan kanan. Angkat mikrofonnya. Kasih ke sampingnya. Kasih ke depannya. Kasih ke sampingnya. Kasih ke dia. Sedekap. Dia udah sedang banget. Alhamdulillah anak gak jadi gitu ya. Balik lagi ke dia. Angkat mikrofonnya. Stand up please. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Good. Namanya siapa? Rayhan. Rehan dari mana? Jepara. Jepara. Kelas berapa? Kelas 1. Hari ini belajar tentang apa? Public speaking. Bukan publik kawan. Public. Public speaking. Bersama pembicara namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, saya Ismi. Ismi. Ustaz Happy Chandra. Oke, you closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Rayhan. Sampai jumpa. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat rekan saya. Oke. Ini kelasnya campur ya, Ustaz Fatan ya? Ini kayaknya kakak kelasnya nih. Kelas 4 ente. Pegang mikrofonnya. Dibaca silakan. Dibaca. Ikra. Yes. Pesona spirit dalam Kak, yang spirit bukan spray. Bapera, ulangi. Lanjut. pesona spirit Darul Qiyam di tengah pandemi COVID-19. Oke, angkat suaranya. Pesona spirit Darul Qiyam di tengah pandemi COVID-19. MC Club mana? Ada MC Club, katanya ada MCC di sini. Ana minta MCC maju satu orang. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Presiden Republik Indonesia, karena presidennya satu orang. Kalau banyak presiden di situ, seluruh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati. Jadi yang terhormat untuk satu orang. Ulangi Kak. Yang terhormat, sebutkan nama beliau. Yang terhormat Bapak Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Oke, berikutnya. Yang terhormat Oke. Bapak Wakil Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Sebutkan nama beliau berdua dan antum katakan yang kami hormati. Sebutkan nama beliau berdua dan antum katakan yang kami hormati. Kepada Al-Ustaz. Ulangi Kak, ada yang terpeleset. Kepada Al-Ustaz Hakam Ar-Rasyada MPDI dan Al-Ustaz Muhibbuddin Muhammadi MA yang kami hormati. Yes, yang kami hormati itu untuk jamaah. Disaksikan oleh beliau, disaksikan MC Club, dan nanti Ustaz Fatan dan tim ada satu folder itu tentang ke-MC-an di laptop kami. Antum ambil by USB dan itu kalimatnya udah baku Pak Kiai, udah baku, udah dibawakan oleh protokol istana. Tidak ada lagi yang menggunakan hadirin diharap tenang. Antum mau tampil nih, hadirin diharap tenang. Di Gontor 1 masih ada, mudah-mudahan di sini tidak ada. Hadirin diharap tenang. Kalau orang udah tenang, gak usah ditenangin lagi. Khawatirnya, kecuali kalau di situ ada kerusuhan. Di aula ini ada kerusuhan, baru antum katakan hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Kalau tidak ada lagi tenang semuanya, baru antum katakan hadirin, acara akan segera dimulai. Katakan. Hadirin, acara akan segera dimulai. Suaramu soft, low voice. Coba antum angkat lagi suaranya. Hadirin, acara akan segera dimulai. Oke, nice. Itu maksud Ana. MC Club, JMK, lagi hari ini. Karena semuanya yahtaju ilal kalam. Tepuk tangan untuk yang sudah bicara hari ini. Silakan Kak, kembali ke tempat. Oke. Yang hadir hari ini, Ana agak kaget-kaget, harap-harap cemas. Darul Qiyam memanggil Ana di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena jarang-jarang yang sudah memanggil Ana Gontor Putri 5, Gontor 5 Darul Qiyam, dan minggu depan adalah Gontor 3 Kediri. Kenapa itu semua terjadi? Karena Gontor yakin Gontor itu tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapakah
Antum tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Darul Qiyam benderanya terus berkibar walaupun di tengah pandemi COVID-19. Karena antum harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Kira-kira ini bendera mana? Siapa yang tahu, anak kasih hadiah. Kira-kira ini bendera mana anak-anakku? Apa nak? Apakah? Brazil? Yes. Itu adalah bendera Brazil. Dia katakan, dan jawabanmu adalah orang yang ke-312. Keliru jawabannya. Kira-kira mana nih? Apakah? Zimbabwe. Kau Raihan, kau katakan, kau dari Zimbabwe juga kayaknya. Dia bilang Zimbabwe. Hampir mirip-mirip kak. Ini bukan bendera kebanggaan orang Zimbabwe. Tapi ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Saat pandemi kami datang bersama tim di Kepulauan Solomon ini. Mereka ternyata diserang wabah bertahun-tahun sebelum datang COVID-19. Mereka mendapatkan predikat negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum melihat kelas mereka untuk belajar. Antum melihat mereka ngajinya di situ. Antum melihat mereka pakaian untuk belajarnya kayak gini, brother. Mereka mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami. Kami ini diserang wabah bertahun-tahun sampai kami tak bisa berpakaian dengan sempurna. Mereka tak punya baju yang layak. Mereka datang saat COVID seperti ini dan mereka ditanya dari mana sumber penyakitnya. Ternyata seluruh warga Solomon mereka gak bisa berkutik sama sekali, bukan karena COVID-nya, karena satu pohon yang tebal ini. Ini pohon yang sangat tebal. Ini sumber penyakit. Ini sumber wabah. Gara-gara pohon ini seluruh warga Solomon tak bisa moving, tak bisa beraktivitas. Akhirnya apa? Seluruh warga Solomon mereka berniat, Pak Chandra dan tim, kau harus jadi saksi. Aku harus menghancurkan pohon ini. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya seluruh warga Solomon mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji. Mereka datang seluruh warga Solomon, mereka berteriak depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu selama berteriak 40 hari 40 malam, hanya dengan teriakan biiznillah azza wa jalla, pohon ini hampir tumbang dan hancur. The power of vocal. Public speaking identik dengan kalam. Al-kalamu yanfudu ma la tanfuduhul ibar. Pohon aja bisa tumbang loh Kang, apalagi manusia. Maka anak gak setuju kalau nanti antum ketemu orang tua dan orang tua antum kayak gini. Kira-kira bapaknya lagi ngapain? Hei, Darul Qiyam, bapaknya lagi ngapain? Tanpa ada tulis pun antum udah tahu, Pak Happy, itu bapak lagi marah. Tidak mungkin bapaknya lagi mempersilakan minum. Maksudnya apa, Ustaz Happy? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Dia teriak sama antum, nak, pulang lagi lah kau ke pondok. Aku benci sama kau ini. Satu kata teriakan seorang bapak, satu kata teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Antum ingat tadi Evan Dimas, dia teriak terhadap ketika gol selebrasi, karena teriakan dia akan meluluh lantakan hormon lawan tandingnya. Maka my people, apapun wujud antum hari ini, jaga dari teriakan-teriakan yang tidak elok didengar. Hormon antum sudah terbentuk selama di alam Darul Qiyam. Jangan sampai ketika antum ketemu orang tua yang seharusnya jiwa raga antum on, dia tiba-tiba off begitu saja. Maka ada satu hal yang harus Anda sampaikan kepada antum semua. Ini dia people. Sayap kanan silakan dibaca. Wahid isnani salasa. Ketika kami capture, ketika kami zoom, Masya Allah, gara-gara efek teriakan-teriakan yang tidak elok, baik itu dari rumah atau luar rumah, para psikolog berkumpul di Jakarta Convention Center. Allah karim. Ada santri. Break dulu? Oke. Izin saya. Kami berkumpul dengan para psikolog kebangsaan. Ternyata
Ada santri yang selama berada di pesantren, dia bahagia banget di pesantrennya. Coba yang merasa bahagia di Darul Qiyam, angkat tangan kanannya dengan ikhlas. Mana gak ada yang angkat tangan? Yang kedua, ini masih bahagia. Ini yang paling bahaya. Jangan sampai generasi Darul Qiyam termasuk punya karakter, dan dia karakternya adalah biasa saja. Udah tahu mau ujian, dia biasa-biasa aja. Khawatirnya dia belajarnya biasa-biasa aja, dan nanti hasil ujiannya pun akan biasa-biasa saja. Jangan sampai dia mati pun dia matinya biasa-biasa saja. Ketika ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, jawabannya biasa saja. Di Gontor setahu anak nggak ada kata biasa saja, semua harus extraordinary, luar biasa. Berikutnya, ada yang cemas. Saat COVID, cemas banget hidupnya dia. Ini yang paling bahaya. Dan ada generasi santri, selama dia menyelami pesantrennya, dia lelah di pondoknya. Dia lelah karena banyak tugas, dia lelah dengan apapun nizam di ma'had. Ini yang paling bahaya. Lelah itu wajar, tapi kalau terlalu lelah, ini yang bahaya. Lama-lama lilahnya yang akan hilang. Karena apa? Antum ingat tulisan ini. Imam Syafi'i itu pernah berkata, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Selama antum di Darul Qiyam pun sama. Belajar itu memang membuat lelah, my people. Tapi antum kalau tidak pernah belajar di Darul Qiyam ini, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Semua hari ini kami hadir, anak, beliau-beliau, ustadz-ustadz yang di belakang, mereka hadir karena feedback dari belajarnya selama itu. Antum juga sama. Karena apa? Yang dikhawatirkan generasi Darul Qiyam termasuk generasi yang stres. Jangan sampai. Orang yang stres kayak gimana Pak Happy? Antum lihat videonya. Contoh orang stres adalah yang kayak gini. Dia stres, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Atau melihat ini adalah efek dari kestresan orang ketika bekerja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak tahu job desk-nya apa. Akhirnya efek dari semua itu, dia melukai dirinya sendiri dan dia melukai orang lain. Dia stres. Antum nggak boleh kayak gitu, brother. Udah tahu mau ujian, dia santai-santai aja. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia nggak tahu job desk-nya apa. Karena yang dikhawatirkan apa? Nih, ini ilmu baru buat Darul Qiyam hari ini. Antum harus tahu ini. Semua yang hadir hari ini, kalau antum ingin menyelami samudra kalam, samudra Darul Qiyam dengan kafah, berarti harus menjaga prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Senang saya kalau kayak gini. Nah, di sini dahi. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di situ ada korteks. Kak, di situ ada korteks loh, nak. Selama kau berada di Darul Qiyam, jaga korteksmu ini jangan sampai stres. Antum ingin jadi public speaker yang hebat. Sebelum antum tampil, korteks jangan dibikin stres. Antum mau ujian dengan tenang, antum mau ujian dengan kafah dan sukses, jaga korteksnya, jangan dibikin stres. Korteks itu apa Pak Happy? Korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin
kadibatin nasiyah. Dalam dunia psikologi adalah korteks. Ustadz, emang kalau korteks terganggu apa yang akan terjadi? Ustadz, kalau di Darul Qiyam korteksnya terganggu apa yang akan terjadi? Kalau nasihahnya terganggu apa yang akan terjadi? Yang pertama, kalau ada santri yang korteksnya sudah mulai kena efeknya, dia akan sulit mengatur masa depan. Antum selama di pondok tidak sam'an wa ta'atan terhadap mudir, antum selama di pondok melawan arus irama pondok, benar loh kak, wallahi sulit antum mengatur masa depan. Desakan, kalau selama di pondok antum itu sudah korteksnya terganggu, cirinya gampang. Apa itu? Ini dia, suka murung. Kalau ada santri yang murung aja di kamar, berarti korteksnya udah terganggu. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Ya kak, dia suka murung. Ada santri baru nggak di sini? Nggak mujud, judul mujud. Santri baru angkat tangan. Aina, ada tuh di belakang. Di sini ada. Oh, banyak santri baru. Hai anak-anakku santri baru, jaga korteks selama di pondok. Karena apa? Kalau antum murung terus selama di pondok, yang diingat adalah rumah, lama-lama korteksnya akan terganggu. Kalau korteks sudah terganggu, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang lain ada operasi bersih Jumat, dia santai-santai aja. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dia tidak sopan terhadap ustadz, terhadap pengurus, terhadap orang tua, dan kurang kreatif. Itu adalah efek dari korteks jika sudah terganggu. Oke, fahim tuh? Yo my people, smart motivation. Antum akan hiasi langit Nusantara dengan cara salah satunya adalah selami alam Darul Qiyam ini sambil menjaga korteksnya, jangan dibikin stres. Karena apa people? Bismillah. Ana kalau tanya antum pilih mana? Antara dua kata ini antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Bergerak apa tertinggal? Yang sayap kiri bergerak atau tertinggal? Semua akan memilih Pak Happy. 1 jam Anda bicara, saatnya jiwa raga Anda harus move. Bergerak. Jangan sampai tertinggal. Andaikan hari ini speed antum 20 km per jam, setelah keluar dari ruangan ini, nawaitu ya Allah, aku harus 50 km per jam hari ini. Minggu depan harus 80 km per jam. Jangan tertinggal. Karena Allah menciptakan alam ini semua move, bergerak, tidak ada yang stagnasi. Antum melihat alam ini, ya Allah Pak Happy, I like that movie. Saya suka videonya. Kenapa? Karena dia move. Allah menciptakan alam ini move, bil haroka, bergerak kawan. Kalimat itu masih terngiang ketika digontor hari itu, taharrak. Fa inna fil harokati. Dan itu anak bawa kalimat itu kemanapun anak pergi. Karena orang yang jiwanya kuat, orang yang bisa tampil di depan umum, dia yang menggerakkan jiwa raganya untuk bicara. Antum belajar di pondok, gerakan jiwa raga antum ikut belajar di pondok. Karena apa? Semua tak bisa mengelak anak-anakku. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Wallahi, perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, ente bentuknya gak kayak gini 10 tahun yang lalu. Betul kan? Kau jangan menatapku seperti itu kawan, tenang. 10 tahun yang lalu, antum gak tahu kalau ada di alam Darul Qiyam, dan bentuk antum gak serapi hari ini. Sama dengan alam ini. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Sekarang orang sudah hijrah. Tak tahu dia kemana. Karena orang-orang sudah bergerak ke sini. Allah menciptakan semua perubahan sangat pesat dan cepat. 10 tahun yang lalu, zaman anak ngajar bersama beliau ya dulu di KMI. Antum masih melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Hafal antum. Allah menggerakkan alam ini cepat. Potret raksasa dunia ponsel dikuasai oleh simbian hari itu. Sekarang
orang-orang sudah hijrah ke sini. Itu adalah handphone zaman Fir'aun. Ini nih. Zaman anak suwargo, yang layarnya kuning. Itu kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Berat banget tuh handphone. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, beliau-beliau, ana yakin pernah merasakan kostum ini. Ini dia. Antum juga sama. Siapa yang pernah menggunakan kostum ini dulu di kampung? Oh. Antum nostalgia sebentar sekarang. Yes. Sekarang zaman-zaman generasi alfa, generasi milenial, antum dan mereka adik-adikmu di luar sana, mana mau mereka menggunakan kostum itu? Kostumnya mereka harus kayak gini. Intinya apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah Darul Qiyam. Darul Qiyam hari ini, wallahi amazing. Saya nyampe jam 2 subuh. Oh, I love this girl. 8 tahun yang lalu datang ke sini. Ini kok dulu di sini apa ya, Zat ya? Sawah ya? Sawah dulu di sini. Dulu anak ngasih segmen motivasi bukan di sini, di lantai 2 di bawah sana dekat guest house. Berarti Allah sudah menggerakkan alam Darul Qiyam ini 120 km per jam, better than before. Karena apa? Berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Ana ulangi Darul Qiyam people, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi belajar antum yang tadinya biasa-biasa harus luar biasa. Hijrahkan strategi bicara antum yang antum tadinya nggak suka dengan muhadharah, setelah nanti malam bersama Pak Nida, antum harus cinta dengan muhadharah. Dan antum akan bilang, Pak Happy, tidak semudah itu kamu jatuh cinta dengan muhadharah. Nanti anak harus sering kesini ya. Maka people, anak mohon dengan sangat, sebelum anak tutup dan menuju ke segmen tanya jawab, anak mohon dengan sangat, simpan apapun di tangannya sekarang, duduk dengan tegak people. Kita akan buktikan sama-sama apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita. Sayap kanan dibaca, yang kiri maaf. 1, 2 katakan. Amazing, I like it. People, before I close this event, percaya atau tidak, ketika kita mereview otak kita dalam waktu 3 menit, beberapa tahun yang lalu, antum tak sadar kalau antum akan berada di tanah Darul Qiyam ini. Mungkin tak sedetik pun antum muncul dalam mimpi kalau antum akan menghirup alam Darul Qiyam ini. Sebelum masuk ke alam pondok, antum pernah menghirup alam pendidikan seperti TK seperti mereka. Di antara antum ada yang pernah menggunakan kostum merah putih ini. Allah menggerakkan antum, tiba-tiba ada di antara antum melepas semua kostum merah putih ini dan antum masuk ke alam gontor dengan kafah. Dan saat itu tidak sedikit orang-orang di luar sana mereka cemburu sama antum dengan kostum antum. Dan anak SMA di sini pastinya antum berbeda dengan mereka yang masih menggunakan kostum SMA di luar sana. Pernahkah antum ingat ketika antum meninggalkan rumah hari itu bersama orang tua antum mengatakan ke semua seragam itu, selamat tinggal seragam sekolahku, selamat tinggal bangku sekolahku. Aku dengan niat yang ikhlas akan masuk ke alam pondok ini. Antum masih ingatkah waktu itu? Saat orang tua antum mengantarkan antum bersama orang-orang tercinta antum masuk ke gerbang Darul Qiyam hari itu, my people. Seperti bisikan itu terngiang dari Ibu Ana tahun 98 hari itu. Masuk ke alam gontor, Ibu Ana berbisik dengan penuh cinta di telinga Ana. Dan Ibu mengatakan, nah, kamu yang betah di pondok ini ya. Bismillah, kamu
harus betah. Ibu akan bangga kalau kau berjuang di pondok ini penuh dengan cinta. Kamu harus kuat. Dan anak dipeluk sama ibu hari itu peluk erat banget. Dan saat itu ibu mengatakan, ibu pamit ya nak ya. Ibu pamit. Ibu melambaikan tangan. Masih ingat banget dari alam aligar ibu mengangkat tangan. Nak, yang betah ya nak ya di pondok ini. Teriakan itu masih terngiang sampai hari ini nak. Duduknya antum hari ini sama dengan duduknya anak beberapa tahun yang lalu. Dan kalimat itu masih terngiang di telinga anak. Saat di karpet merah istana tahun 2008, ketika anak mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang nampak di ruang VIP, ibu anak lagi berlinang air matanya, brother. Anak temuin ibu anak sambil mengatakan, ibu kenapa ibu menangis? Antum tahu jawaban ibu anak? Ibu anak mengatakan dengan bisikan yang lirih, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kau sekarang berada di atas karpet merah istana. Ibu bangga sama kau anakku. Dan anak dipeluk lagi di situ. Bisakah antum juga merasakan pelukan itu dari orang tercinta antum? Bukan hari ini, brother. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Hiasi langit Nusantara dari alam gontor ini, my people. Biar orang tua antum bisa memeluk antum penuh dengan cinta. Mereka lagi bekerja hari ini dengan keringatnya. Mungkin banyak di antara mereka orang tua antum, dia lagi terbaring sakit, brother. Tapi nantinya dia berdetak mendoakan antum. Wallahi, kamu sebentar di pondok ini. Buktikan kepada Nusantara, antum bisa hiasi langit Nusantara. Setiap anak sharekan satu tayangan ini dimanapun itu, wallahi, yang santri akhir pasti impikan ini. Jangankan santri akhir, santri kelas 1 yang masih baru, hanya beberapa bulan, mungkin 1 tahun, ustadz-ustadz yang di belakang yang mumpun detik-detik mau diwisuda, antum pasti merindukan ini. Pasti antum teriak, ya Allah ustadz, anda membayangkan kalau nanti aku diwisuda di kuah ini ustadz. Antum pakai jubah kebanggaan antum dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, anak muda. Antum naik ke atas panggung wisuda. Antum sambil nunduk di depan sang mudir sambil mengatakan sam'an wa ta'atan ya mudir. Antum turun dari panggung sebelah kiri, anda yakin antum akan melihat lagi ibu itu berlinang air matanya. Dan dia akan mengatakan, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, sekarang kau diwisuda. Ibu bangga sama kau anakku, kau akan dipeluk erat banget di sini. Bukankah ini juga terjadi di Manado? Ketika kami memberikan motivasi untuk wisudawan-wisudawati di Manado, you tahu apa yang terjadi, my people? Allah menunjukkan satu potret kepada anak sebagai MC di acara wisuda hari itu. Saat anak MC di sayap kanan, baru mau mulai, wisudawan sudah hadir semua. Protokoler teriak dia di belakang. Dia mengatakan, Mas Chandra, jangan mulai dulu acaranya, Mas. Kita semua kaget, ada apa? Dia mengatakan, Pak Chandra, tolong tunggu sebentar Pak Chandra. Ada satu orang dari Watampone. Dia wisudawan, kasihan dia Pak Chandra. Dia berjalan kaki, dia belum nyampe ke lokasi kampus. Tolong semuanya untuk menunggu sebentar. Kita nunggu sampai 30 menit. Antum tahu siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda? Kenapa dia terlambat? Antum lihat tayangan videonya. Ini real tahun 2018, 2 tahun sebelum pandemi. Anda sebagai MC bersama protokol gubernur hari itu, dan antum harus melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Ini tayangan bulan Februari hari itu.
membawa kursi roda ini jauh dari Watampone, Pak Chandra. Kami mohon maaf kami datang terlambat. Saya bilang, kamu terlambat memang secara jasad, tapi kamu sudah memberikan cinta untuk semua. Iya, 2018 hari itu, Bapak Ibu. Tayangan ini anak bawa ke kampus UIN Arani di Aceh tahun 2019 bulan Februari. Lagi-lagi ketika kami memberikan motivasi di kampus UIN Arani di Aceh, viral di media sosial hari itu. Antum tahu apa yang terjadi? Anak lagi ngasih materi motivasi untuk hampir 500 calon wisudawan wisudawati. Lagi-lagi ada satu teriakan dari seorang mahasiswi yang akan diwisuda minggu depannya. Dia anak Lok Semawe, namanya adalah Rina Maharami. Ini anaknya. Dia berteriak, Pak Chandra, minggu depan aku wisuda, Pak Chandra. Aku lihat tayangan orang Manado tadi. Aku pun ingin suatu saat aku diwisuda minggu depan, aku akan sujud di kaki ayahku, Pak Chandra. Aku akan peluk ibuku. Aku akan berikan kado terindah untuk orang tuaku, Pak Chandra. Saya bilang ke Mbak itu, Mbak Rina, kami nanti akan datang minggu depan. Dengan senang hati, Pak Chandra. Tapi Allah berkehendak lain. Tajrir riyah bima la tastahis subun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit. Detik-detik mau diwisuda. Dia meninggal dunia. Wafat. Detik-detik mau diwisuda. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Banyak ungkapan kabar gembira di hari wisuda, tapi tidak sedikit memberikan ungkapan bela sungkawa di hari wisudanya. Tapi qadarullah, ketika disebutkan nama almarhumah oleh MC kami hari itu, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Dia maju ke atas panggung sambil mengatakan, Pak Chandra, aku ayah dari almarhumah Pak Chandra, mohon izin aku ambil itu ijazahnya. Dia naik ke atas panggung. Dia memeluk sang rektor. Dan dia ingin memberikan kado yang terindah untuk sang almarhumah. Ini real. 2019 bulan Februari, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Antum lihat dengan hati. Ini real, tahu itu kawan. Antum melihat bapak yang satu ini. Pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia membawa semua properti wisudanya di atas batu nisan sang almarhumah. Dan dia bangga punya seorang putri. Dia adalah seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. People, Nusantara merindukan orang yang bukan hanya profesional, tapi harus berkarakter. Gontor lahir tak cukup untuk melahirkan anak-anak yang pintar, tapi harus berkarakter. Anak yang alim sudah banyak di negeri ini, tapi yang soleh itu yang dirindukan. Dia bukan minal mumtazin, laisa minal mumtazin, tapi karakternya yang mumtaz. Ketika anak tayangkan ini di segmen terakhir ini, pasti antum merindu banget dengan orang tua antum. Andaikan hari ini di zona belakang ada orang tua antum, anak yakin antum akan teriak seperti teriakan orang-orang ini. Dia mengatakan, Pak Chandra, bolehkah aku peluk orang tuaku sebentar di belakang? Dan dia meluk orang tuanya. Ini di Surabaya, ini di Bandung, Makassar, dan ini di Sulawesi Tenggara. Dia cari orang tuanya dan dia peluk orang tuanya. Kita nggak boleh sombong, kawan. Wujud ana hari ini, beliau-beliau hari ini, antum sampai hari ini hadir karena di situ ada the power of birrul walidain. Ada kekuatan untuk berbuat baik kepada orang tua antum. Dahsyatnya kekuatan pelukan itu, wow, amazing. Antum tahu kan? You memeluk orang tua hanya 5 detik, just 5 seconds. Hanya 5 detik antum memeluk orang tua antum, Masya Allah, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Antum hanya 5 detik memeluk kakak antum, adik antum, just 5 seconds, hanya 5 detik.
itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Antum 5 detik antum meluk orang tua, itu ada the power of body language, kekuatan bahasa tubuh, itu akan mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Maka people, di mana-mana setiap ada buka segmen ini, pasti banyak yang berlinang air matanya, termasuk antum. Antum bilang, Ustadz, kok bisa ya Ustadz ya? Ustadz Afwan ya Ustadz ya? Anda pernah lihat tayangan tadi video, tapi waktu Anda lihat waktu itu perasaan gak nangis, tapi kenapa hari ini Anda nangis ya? Antum tahu gara-gara apa? Antum gak sadar kalau antum sudah masuk ke samudra public speaking, itu namanya hypno audience. Itu namanya pengaruh dari gaya bicara anak. Coba Anda balikan lagi slide-nya, Anda balikan lagi slide-nya, Anda balikan lagi slide-nya, Anda balikan lagi ke sini slide-nya. Oke, wait. Anda balik. Oke, sampai sini. Yes, cukup. Gambarnya sama, musiknya sama, cara ngomongnya yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Jadi dulu kan Anda pernah ke Manado ya. Anda tahu nggak? Waktu di Manado kan ada wisuda ya. Pas wisuda, ada bapak-bapak di situ. Jadi nggak bisa jalan dia. Jadi pas habis itu kan dibawa tuh pakai kursi roda ya. Ada sih tayangannya, sebentar ya, Anda tayangin ya. Jadi dibawa tuh wisudawannya. Nih ada tayangannya. Nih sebentar ya, Anda tayangin ya. Nah ini contohnya ya. Ini orangnya nih. Nah sebentar ya. Mana ini? Nah ini. Nah, itu bapaknya tuh yang belakang tuh, itu bapaknya. Nah ini yang pakai baju putih, astagfirullahaladzim, awas jangan ngalangin, Allahu Akbar, ya Allah, tahu gitu ya. Kalau Anda ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa kawan. Kalau Anda ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. Tapi kalau Anda ngomongnya kayak tadi, itu yang bikin pengaruh yang luar biasa. Coba kalau Anda ngomongnya kayak tadi, antum lihat tayangan ini dengan cinta, bukan dengan mata. Ayah ini tampil dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Tuh, nangis lagi antum. Berarti kesimpulannya apa? How to say. Cara kita ngomong harus 97%. What to say. Isi pembicaraannya hanya 3%. Maka di Gontor itu ada istilah, apa tuh Ustaz yang waktu tarbiyah itu? At-tariqah ahammu minal maddah. Anak temuin di S2 Ustaz. Yes, that's amazing. Anak pernah temuin itu di Amalia Tadris. At-tariqah ahammu minal maddah. Kenapa orang-orang korban tsunami Aceh 2.500 orang semuanya banyak yang berlinang air mata gara-gara ada satu alumni Islamabad Pakistan, anak Ulet Kareng Aceh, dia tampil di Masjid Baitur Rahman dan ketika dia tampil semua berlinang air matanya. Dia ngomong pakai bahasa Arab. Apa yang dia omongkan? Ayyuhal ikhwah, fi jawdati hadal liqa'is sa'id azamtu an takallum baina aydikum. Ikhwani, ismul isyarah. Hada hali zalika tilka. Ahada kitab? La. Itu pelajaran apa Kak? Darsul Lughah Arabiyah Ayu Fasli. Soful awal, Ana masih ingat dulu Alkitab launuhu akhdar. Gak tahu kalau sekarang. Kenapa korban tsunami Aceh pada nangis hari itu? Pas Ana tanya, Bang, kenapa Bang nangis? Pak Chandra, kalau dia sudah ngomong, kami ini sedih semua. Berlinang air mata kita, berlinang air mata kami. Akhirnya apa? Semua tepuk tangan untuk korban tsunami Aceh. Berikan aplaus. Wah, luar biasa bahasa Arabnya. Ketika orang tepuk tangan, dia semakin menjadi-jadi. Dia turun dari panggung. Apa yang dia katakan? Ahibati fillah. Masjidun masjidani masajid. Ahadihin nafidah. La. Bal tilka abwab. Babun babani abwab. Kayak lagi ngomong apa gitu ya kayak. Semakin menjadi-jadi turun lagi ke panggung paling bawah. Apa yang dia omongkan? Karena Muhammadun daiman fil firas. Di situ saya yakin tuhan wakhirin. Tapi maksudnya apa? Di situ oke, ada energi negatif, tapi ada energi positif. At-tariqu ahammu minal maddah.
Ketika ada tanya ke orang Aceh, "Bang, kenapa Bang nangis ketika dia bicara kayak gitu?" Abang itu bilang apa? Karena dia lagi berbicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh, padahal. Masya Allah. Kena prank semua di situ ya. That smart motivation anak combine dengan public speaking dan lebih lugasnya. Nanti Ustaz Dida akan menjelaskan lebih detail how to communicate, bagaimana menjadi public speaker, bukan hanya memuaskan audiensnya, tapi harus mengesankan orang-orang sekitarnya. Saya Chandra, berikan tepuk tangan untuk Nusantara di Darul Qiyam hari ini. Saya berikan ke moderator. Oke, silakan moderator. Ada Q&A, ada segmen tanya jawab nggak? Oke, silakan. Mas itu kayak gimana? Ana 1 minggu sebelum datang ke sini, Ana udah komunikasi dengan Ustadz Fatan. 1 minggu sebelum Ana datang ke sini, Ana komunikasi dengan panitia. Ustadz, tolong layout duduknya kayak gimana nanti? Oh gini nanti Ustadz, pesertanya kayak gini, layarnya kayak gini, panggungnya kayak gini. Nanti Ustadz Hakam duduknya di sana. Itu akhirnya Anda berimajinasi. Oke, nanti Anda akan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu penting. Tim wardrobe kami ikutan berafirmasi. Pak Happy nanti ke Gontor 6, ke Gontor 5, Darul Qiyam nanti kostumnya ini, alat-alatnya ini, laptopnya yang ini. Itu afirmasi. Itu yang membuat kita percaya diri. Banyak orang yang gak percaya diri itu karena dia gak berafirmasi. Ente disuruh jadi MC oleh Ustadz Hakam minggu depan. Antum harus tahu, oke, Ana minggu depan MC. Nanti teksnya kayak gini, Ana kostumnya ini, kolan suara ini, Ana nanti akan latihan tanggal sekian, geladinya jam sekian, itu afirmasi. Oke? Jadi dari afirmasi itulah biar kita lebih prepare, lebih siap untuk tampil di depan orang, dan ketika tampil di sini pun itu akan lebih spektakuler. Oke? Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya. Oke, berlanjut kita di pertanyaan kedua. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu hal. Bagaimana caranya antum bisa menyusun kata dan membawa audiens yang mudah? Ini pertanyaan menarik loh. Biasanya pertanyaan ini dilontarkan sama anak-anak kampus semester 7. Nanti kelas berapa? Pasti. Kelas 3. Biasanya anak kampus yang bertanya kayak gini. Ternyata ini pertanyaan lahir dari alam Magelang Darul Qiyam. Masya Allah, good question. Yang pertama Kak, jadilah pembicara mengesankan 1 sampai 5 menit pertama saat bicara. Oke? Jangan sampai 5 menit pertama kita gagal bicaranya. Fokuskan seluruh audiens, matanya tertuju ke kita, itu di 5 menit pertama. JMK, jangan sampai Anda tampil di depan orang, di depan jamaah sudah bisa tahu, udah nebak apa yang akan ente omongkan di situ. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pasti bilang, pasti alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Jamaah bilang, tuh kan. Pasti amma ba'du. Amma ba'du. Semua nebak lagi. Pasti deh. Puji syukur. Puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kalau muhadharah, setelah kata itu pasti ada kalimat ini. Yang mana? Nah, itu yang mana? Anda juga enggak tahu yang mana. Bisa nggak sih lebih simple, efektif, efisien? Jadi Kak, ketika kita tampil, khutbah ilko kita jangan sampai ditebak sama audiens kita. Jadi public speaker yang hebat adalah educate,
memberikan sesuatu yang baru kepada audiensnya. Setelah amma ba'du, antum langsung ke inti. Potret pendidikan di Indonesia. Hasil survei Studi Program for International Study Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke like that. Oke? Jadi harus mengesankan 5 menit pertama. Kalau udah mengesankan 5 menit pertama, mereka sampai berjam-jam pun pasti akan ngikut kita. Mereka mau diapakan, dibikin tertawa, dibikin nangis. Itu juga sangat penting. Berikutnya adalah kita harus memainkan emosi audiens. Hari ini antum dimainkan emosi audiens. Audiens hari ini dimainkan emosinya, Kak. Antum sesekali antum menangis, benar-benar nangis. Dalam sekejap, itu tangisan hilang lagi. Antum tertawa lagi. Setelah itu, antum deg-degannya luar biasa gara-gara laser warna merah. That public speaker. Mainkan emosi audiens. Jangan sampai anta jadi motivator. Duduk di depan. Anda mau kayak bicara. Ente tampil 4 jam, jamaahnya dibikin nangis semuanya. Khawatirnya itu mata orang, mereka keluar dari aula, matanya sudah tak berbentuk mata manusia lagi. Atau dibikin tertawa selama 4 jam. Tidak berdinamika. Oke, brother? Good voice. Terima kasih. Jazakallah khair. Oke, oh iya. Khalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, ada lagi ya? Di sini nggak ada. Antum kesini mobile. Nggak apa-apa. Moderator, ada yang bertanya kah? Oke, silakan Kak. Antum kelas berapa? Sebelum antum bertanya, ana yang akan bertanya. Silakan standby here. Oke, antum lihat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana gak lupa kali kau jawabannya. Ana assalamualaikum kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum siapa? Nama saya Rahadian Jamal. Kelas berapa Kak? Kelas 4 Dari mana antum? dari Malang. Kak, ana perhatiin antum dari tadi duduk di sana tuh Kak, khusyuk banget dengernya. Antum menikmati acara ini Kak? Sangat menikmati Kak? Lihat ke depan Kak. Apa yang antum dapatkan hampir 2 jam lebih ana bicara? Dapat banyak sekali ilmu untuk berbicara tentang Ilmu apa itu kawan? ilmu untuk bisa percaya diri Oke. dan membawa anggota dan menyusun kalimat dengan rapi. Oke. Seperti itu? Oke. Berikutnya. Antum bicara lagi ya Kak ya. Yang pertama, ingatkah ketika bicara tangan jangan disimpan di dalam saku, disimpan di dalam di atas punggung like this, lengan tidak boleh disedekapkan. Dan ini yang terakhir, tidak boleh grafit. Anda harus nyampaikan ini. Grafit itu apa? Grafit itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya Oke Kak, you bicara tanpa ada grafit. Kalau goal nih, anak kasih sertifikat. Oke? Sini Kak, di sini. Di tengah. Lihat kamera. Antum bicara apa yang antum rasakan sampai kelas 4 selama di Darul Qiyam. Siap ya? Tidak boleh ada grafit. Oke? Baca ayat kursi kau ini. Siap ya? Anak kaya sertifikat dari Chandra Production Management dan dari Istana Bogor. 3, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadian Riza Maliki. Sekali keluar, saya benar-benar nyadar kalau saya sekolah di salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Sekolah terbaik di Indonesia ini membuat saya mendapat pendidikan yang sangat berlebih, sangat lebih. Bahkan saya tidak pernah mendapatkan pas SD. Dan saya pun sangat berterima kasih kepada guru-guru sekalian yang membimbing saya. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah membimbing saya.
yang sudah menyemangati saya. Saya benar-benar, kenapa saya ingin mengikuti seminar ini? Saya benar-benar interested, benar-benar percaya diri dan ingin sekali belajar public speaking. Makanya saya berani bayar 30.000 untuk saya berani bayar 30.000 untuk mengikuti acara yang sangat spesial ini. Saya sangat berterima kasih kepada Darussalam Gontor yang semestinya kalau misalnya kita lihat ini kan kalau misalkan acara-acara di luar itu kayaknya kalau seminar kayak gini bisa sampai ratusan ribu. Nah, dengan modal subsidi Gontor saya bisa mendapatkan seminar ini dengan harga cuma 30.000. Dan tidak itu doang, saya juga mendapatkan banyak sekali. Tadi saya jujur tadi ada sangat sekali memotivasi karena tadi Ustadz Chandra adalah orang yang sangat memotivasi. Kenapa? Soalnya dari tadi saya kebawa emosi gitu. Tadi saya ketawa. Antum kebawa emosi mau marah-marah sama saya hari ini. Maksudnya emosional. Oke, emosional. Apa ilmu yang antum dapat? Yang antum ingat apa dari materi anak hari ini? Saya ingat bahwa kita harus percaya diri dalam berbicara, harus menunjukkan suatu percaya dirian terhadap orang. Oke, Kak. Nanti antum akan di briefing sama Ustaz Nida. Oke? Tapi you sangat percaya diri bicaranya. Walaupun ada gravitnya, dimaafkan insya Allah. Gravit itu banyak loh Kak, bukan aja. Contoh, tolong perhatian ya. Di sini ada pengurus kan? Pengurus ngomong depan anggota. Tolong perhatikan ya, ini penting ya. Ini penting loh ya. Ini jadi begini ya. Ini penting ya. Yahnya itu gravit. Jangan sampai anggota kita ngitung. Berapa ente? Dapat 17-an gitu ya. Ya, oke, public speaking. Ustaz, anak mohon antum biar masuk frame gitu Ustaz hari ini. Ini sertifikat sederhana, mudah-mudahan jadi motivasi untuk ya Ustaz. Tepuk tangan untuk yang sudah tampil hari ini. Baik. Ini adalah the first performer yang mana dia tampil dengan testimoni. That's amazing. Nanti islahatnya akan lebih banyak oleh Ustaz Nida. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Allah ibadah. Terima kasih Yai. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Dan my people, itulah materi kita hari ini. Grand Smart Motivation dikombin dengan public speaking, dan kita tutup acara hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Berikan tepuk tangan untuk acara kita hari ini. Ustaz, terima kasih. Ustaz, terima kasih. Antum menemuin anak hari ini tuh, that amazing. Antum semua sangat bangga karena ditemani dua leader hari ini. Dan hari ini, wow, saya sangat merasakan spektakuler stage hari ini bersama teman-teman. Ustaz Dida nanti akan menyampaikan lebih luas lagi tentang public speaking. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ana Happy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.